Baik, selamat pagi. Jadi saya Meta Nur Cahya, DM Anestesi FK Unod periode 15 Juni 8 Juni 2020. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang manajemen nyeri. Jadi nyeri menurut IASP adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan atau ancaman kerusakan jaringan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Jadi dari mekanismenya dibagi 4, yaitu dari ada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Jadi pertama terdapat adanya rangsangan nyeri, lalu setelah itu akan ada pelepasan mediator sehingga mengaktifasi nociceptor, yang ini kita sebut transduksi, lalu akan ditransmisi menuju cornu dorsalis medullaris spinalis yang menuju ke talamus dan diteruskan ke otak. Lalu akan terjadi modulasi dan akhirnya muncul persepsi nyeri di otak. Nah, untuk cara menilai nyeri ada yang unidimensional dan multidimensional. Untuk unidimensional hanya mengukur intensitas nyeri saja, penilaian nyeri akut, evaluasi hasil pemilihan analgetik, dan instrumennya adalah FAST, NRS, dan WBFS. Untuk multidimensional, menilai intensitas nyeri, karakteristik nyeri, dan dampak terhadap aspek afektif dari sensori nyeri, dan penilaian nyeri kronik. Lalu instrumennya adalah McGill Pain Questionnaire, The Brief Pain Inventory, Memorial Pain Assessment Card, dan Pain Diary. Yang pertama adalah dari visual analog scale. Jadi visual analog scale ini telah digunakan sangat luas dalam beberapa dasawarsa belakang ini dalam penelitian terkait dengan nyeri dengan hasil yang handal. Valid dan konsisten FAST adalah suatu instrumen yang digunakan untuk menilai intensitas nyeri dengan menggunakan sebuah tabel garis per cm dengan pembacaan skala 0-100 mm dengan rentangan makna. Lalu cara penilaiannya adalah penderita menilai sendiri dengan pensil pada nilai skala yang sesuai dengan intensitas nyeri yang dirasakannya, setelah diberi penjelasan dari peneliti tentang makna dari setiap skala tersebut. Untuk skor lebih dari 0 sampai kurang dari 10 mm tidak nyeri, lebih dari sama dengan 10 sampai 30 mm nyeri ringan, lebih dari 30 sampai dengan 70 mm nyeri sedang, lebih dari 70 mm sampai 90 mm nyeri berat, dan lebih dari atau sama dengan 90 sampai 100 mm nyeri sangat berat. Lalu untuk keuntungannya dari FAST ini mudah dan cepat untuk dipahami oleh pasien dan diinterpretasikan oleh klinisi. Lalu juga banyak studi mengenai instrumen ini dan kerugiannya sulit digunakan pada kondisi emergensi, sulit digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif, penglihatan kesadaran, dan memerlukan alat tulis untuk menentukan hasil. Lalu yang sekarang adalah numeric rating scale atau NRS. Cara mengukur skala nyeri dengan numeric rating scale juga terbilang sederhana dan mudah, bahkan mudah dimengerti dibanding FAST karena pada garis yang digunakan sudah diberikan angka 0 sampai 10. Angka 0 berarti tidak ada rasa sakit dan angka 10 adalah sakit yang paling sakit. Jadi skala 0 berarti tidak ada nyeri sama sekali. 1 sampai 3 berarti nyeri ringan, yaitu masih bisa ditahan hingga tidak mengganggu aktivitas. 4 sampai 6 berarti nyeri sedang, sudah mulai mengganggu aktivitas. Skala 7 sampai 10 berarti nyeri berat hingga tidak bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Jadi keuntungan yang dapat dari numeric scale ini adalah keuntungannya yang pertama, mudah dan cepat untuk dipahami oleh pasien dan diinterpretasikan oleh klinisi, dapat digunakan oleh hampir semua kondisi pasien, hasilnya konsisten, dan dapat juga mengukur nyeri yang sudah lewat. Untuk kerugiannya, studi menggunakan instrumen ini sangat minim, tidak dapat digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif atau pada pasien post-op confusion. Lalu yang ketiga, ada Wong-Baker Face Pain Rating Scale atau WBFS. Jadi Wong-Baker Face Pain Rating Scale ini adalah metode penghitungan skala nyeri yang diciptakan dan dikembangkan oleh Donna Wong dan Connie Baker. Untuk mendeteksi skala nyeri ini, yaitu dengan melihat ekspresi wajah yang sudah dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan rasa nyeri. Saat menjalankan prosedur ini, dokter akan meminta pasien untuk melihat wajah yang kiranya paling menggambarkan rasa nyeri yang mereka alami. Jadi, raut wajah yang pertama tidak ada nyeri yang dirasakan, lalu yang kedua sedikit nyeri, yang ketiga nyeri, yang keempat nyeri yang lumayan parah, yang kelima nyeri parah, dan 6 nyeri yang sangat parah. Keuntungannya dari Wong-Baker Face Pain Rating Scale ini adalah pertama, mudah dan cepat untuk dipahami oleh pasien, sehingga diinterpretasikan oleh klinisi juga gampang. Lalu dapat digunakan kepada semua pasien termasuk dengan gangguan kognitif dan gangguan bahasa, dan juga digunakan dapat pada anak-anak. Untuk kerugiannya, studi ini menggunakan instrumen yang sangat minim, menginginkan antara efek tersenyum menangis dengan intensitas nyeri, hasil juga lebih tinggi dari skala lain dengan wajah netral tanpa nyeri. Lalu untuk yang multidimensional, yang pertama ada McGill Pain Questionnaire atau MPQ. Jadi metode perhitungan skala nyeri selanjutnya ini adalah cara mengetahui skala nyeri yang digunakan oleh Togerson dan Melzack dari Universitas McGill pada tahun 1971.
Sesuai dengan namanya, MPQ berupa pemberian kuesioner kepada pasien dan berisikan kategori atau kelompok rasa tidak nyaman yang diderita. Jadi kelompok 1 sampai 10 menggambarkan kualitas sensorik dan nyeri. Gejala termasuk dalam kelompok ini antaranya berdenyut, menusuk, panas, kesemutan, gatal, perih, kram, dan koyak. Untuk kelompok 11 sampai 15 menggambarkan efektivitas nyeri seperti melelahkan, memuakkan, menakutkan, celaka, kejam, dan membunuh. Untuk yang 16 terdiri dari menjengkelkan, menyusahkan, sengsara, dan tak tertahankan. Untuk kelompok 17 sampai 20 berisi kata-kata yang sifatnya spesifik seperti menyiksa, mengerikan, dingin, memancarkan, dan menembus. Biasanya pemeriksa akan meminta pasien memilih 3 kata dari kelompok 1 sampai 10, 2 kata dari kelompok 11 sampai 15, 1 kata dari kelompok 16, dan 1 kata dari kelompok 17 sampai 20. Setelah itu, dokter menjumlahkan kata-kata yang dipilih oleh pasien sehingga menghasilkan angka total yang digunakan untuk menentukan skala nyeri. Jadi keuntungannya di sini baik digunakan untuk mendeskripsikan nyeri kronik yang berubah-ubah, mendeskripsikan nyeri secara lebih tepat dan dalam. Kuesioner sudah terbit dalam 20 bahasa berbeda dan memiliki versi pendek. Lalu kerugian tidak sederhana dan kompleks untuk digunakan, memerlukan waktu untuk mengedukasi pasien mengenai kuesioner. Pasien juga diharuskan untuk mengerti bahasa dan dapat berkomunikasi dengan baik. Beberapa kata pada MPQ berkaitan dengan affect, annoying, atau troublesome. Lalu untuk yang pain diary, keuntungannya dapat merekam nyeri yang dirasakan lebih dari 1 kali dalam sehari, tidak mengharuskan untuk adanya pertemuan dokter pasien untuk mengetahui nyeri yang dirasakan, dan kerugiannya, instrumen dengan potensi tinggi bias pada pengukuran, dipengaruhi oleh tendensi, memori, simulasi, dan lain. Lalu yang kedua, item dari pain diary dapat berbeda-beda sehingga data secara kolektif sangat susah untuk didapatkan. Nyeri adalah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi terbagi menjadi 3, ada nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri alih. Nyeri somatik adalah nyeri tajam, panas, atau menyengat yang dapat ditunjukkan lokasinya serta diasosiasikan dengan nyeri lokal di sekitarnya. Lalu nyeri visceral, nyeri tumpuk, atau kram, kolik yang terlokalisir, yang dapat disertai dengan nyeri tekan lokal, nyeri alih, mual, berkeringat, dan perubahan kardiovaskuler. Lalu nyeri alih berbeda dari tempat asal, nyeri suatu organ visceral kemudian dialihkan ke suatu daerah lain pada tubuh. Lalu untuk WHO Step Ladder, pertama, sejak tahun 1980-an, WHO sudah merekomendasikan penanganan nyeri kronis, khususnya kanker, secara bertahap seperti menaiki anak tangga. Obat sebaiknya diberikan melalui rute per oral dan bila tidak memungkinkan maka dapat diberikan per rektal atau intravena. Obat diberikan sesuai dengan waktunya dengan atau tanpa timbulnya gejala nyeri. Pemilihan penggunaan obat analgesik diberikan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap 1, non-opioid, contohnya seperti aspirin, obat antiinflamasi non-steroid, NSAID, paracetamol, obat adjuvan dapat diberikan. Lalu untuk tahap kedua, opioid lemah untuk nyeri ringan sedang, contoh kokain, kodein, obat non-opioid dan atau adjuvan dapat diberikan bila nyeri masih menetap atau bertambah, maka naik ke tahap berikutnya. Obat yang umum diberikan di tahap 2 ini adalah kodein atau tramadol, baik yang dikombinasikan dengan paracetamol atau tidak. Lalu untuk tahap yang ketiga, opioid untuk nyeri sedang berat, seperti morfin, metadon, patch buprenorphine, fentanyl sistem transdermal, atau obat lainnya. Terapi adjuvan atau terapi tambahan yang dapat diberikan berdasarkan kondisi klinis antara lain sebagai terlaksana dari efek samping dari analgesik seperti antiemetik dan laksatif. Peningkatan efek dari anti nyeri seperti kortikosteroid pada nyeri kompresi saraf, dan tata laksana dari gangguan psikologis seperti obat-obatan sedatif, ansiolitik, dan antidepresan. Baik, sekian presentasinya. Terima kasih.